dilepaskan tidak akan kembali sia-sia. Tuhan terima kasih urapan Allah turun atas setiap tempat ini. Sidang jemaat Allah yang hadir maupun yang tidak hadir, Engkau berkati apa-apa. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Pendeta Hanaliawati dari JKI Yoparafa di daerah Sulung. Dan kami ada Ibu Gembala, Ibu Shirley, dan kami berteman dengan Ibu Rahel yang sungguh luar biasa dipakai Tuhannya. Dan saya adalah seorang penginjil, ya, penginjil yang memang mengasihi jiwa-jiwa dan juga sampai sudah ke bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan. Dari tadi saya menyembah, dari tadi saya melihat Bapak Ibu ya, saudara. Tuhan hanya mengatakan, aku mengasihi mereka. Haleluya. Jadi kalau Tuhan sudah berbicara, tidak ada alasan untuk kita tidak menerima kasih-Nya. Haleluya. Yuk kita buka firman Allah 1 Korintus 13. Bagaimana kasih itu menjadi satu di hadapan saya dan saudara. Amin. Yuk kita baca bergantian. Saya percaya jemaat yang ada di tempat ini adalah jemaat yang memiliki ketekunan, ya, kesabaran dan ketaatan. Terima kasih Tuhan. Ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, Bapak Ibu. Sekalipun aku mempunyai keahlian untuk berbuat dan aku mengetahui dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Saya stop di sini dulu. Kenapa firman ini datang malam hari ini kepada saya dan saudara? Karena Tuhan adalah kasih. Amin. Dia mengasihi kita sudah terbukti. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Ya, pujian ini menyatakan kalau Dia telah mati dan bangkit untuk saya dan saudara. Kesetiaannya, ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita boleh merayakan bagaimana hari jadinya kelahiran kita. Bagaimana kita menyatakan hari pelayanan kita selama 44 tahun. Tadi diberitakan Ibu Gembala ya, Bu Sis sudah mini ya. Puji nama Tuhan. Bu Is saja ya, Bu Sis saja ya. Puji nama Tuhan. Betapa pelayanan ini menjadi satu kata. Tuhan kalau tidak mengasihi, Bapak Ibu tidak akan sampai generasi demi generasi. Amin. Oleh karena itu Dia mengasihi kita, sehingga benih kasih yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, keluarga, sampai keturunan kita, dan sampai kepada anak, cucu, menantu kita, Tuhan tetap mengasihi. Amin. Ya. Karena itu Tuhan katakan, apakah yang menjadi satu keadaan, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wow. Bahasa manusia dan bahasa malaikat. Seperti apa yang kita gemangkan hari ini, bahwa sesungguhnya Tuhan hanya bilang bahwa aku mengasihi engkau jikalau engkau juga mengasihi aku. Bahasa yang sederhana Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan katakan, bernubuatlah, berbahasa barulah, memiliki karunialah, yang mengetahui segala rahasia, tapi memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu, malam hari kita dicek kembali. Pelayanan boleh kita nyatakan 44 tahun. Adakah kasih itu menjadi satu keputusan untuk kita pegang teguh? Karena kasih Tuhan bukan hanya bicara berkat dan penyertaan Immanuelnya, tapi kasih Tuhan adalah juga proses. Haleluya. Bagaimana kita dibina dengan satu yang dinyatakan dia adalah roh adanya, betul? Dia adalah pribadi yang sudah bangkit dan melepaskan dan memberi kita Allah Roh Kudus. Tadi pujian terakhir, ya, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Berarti Roh Kudus tidak keluar masuk, Bapak Ibu, betul? Roh Kudus tinggal diam bersama Roh Allah yang diberikan kepada saya dan saudara. Ya. Jadi kalau hari ini kita mau mengenang berbagai memori, ya, yang kita dapati, tapi ingat, segala sesuatu tidak akan membawa dampak apapun jika hidupmu tidak ada kasih. Haleluya. Ya. Kita boleh datang jauh-jauh untuk sesuatu apa yang menjadi satu, ya, ajakan ataupun satu pertemanan. Tapi jika engkau tidak ada kasih, bisa saja kita beralasan, ya, untuk tidak hadir, untuk tidak bisa, ya, berbagi berkat. Itu yang mau saya katakan. Saya negosiasi, saudaraku, ya, karena harusnya saya tanggal 19, Ibu Rahel tahu sendiri, saya harus membawa rombongan ke Israel. Tapi saya minta, Tuhan, Engkau tahu ini undangan daripada Engkau, bukan daripada manusia. Saya minta undur untuk 2 hari, karena memang ada dokumen jemaat Tuhan yang mau ikut belum selesai. Itulah kasih yang Tuhan percayakan. Amin. Karena adanya dokumen yang tidak pernah, ya, sampai di hari tanggal 19 belum selesai, kami mengundur waktu. Jadilah saya bisa datang ke tempat ini, saudara. Amin. Tadi pagi juga saya naik pesawat itu jam 9, saudaraku. Ya. Kalau enggak, saya enggak pulang. Saya tetap di Jakarta sampai nanti tanggal 22. Tapi karena kasih Kristus, amin. Bukan kuat gagah hamba ini yang berdiri di sini, saudara. Ya, saya sudah 57 tahun dan hari tanggal 17 kemarin usia saya ditambahkan 1 tahun. Ya. Dan 1 tahun juga tanggal 14 suami saya dipanggil Tuhan. Karena apa? Karena COVID, varian Delta. Kami bertiga, ya, isom mandiri di rumah. Paru-paru saya sudah mengecil, saudaraku. Ya, seperti cucu saya 8-9 tahun. Saya yang berdiri di sini suami 1. Ya, dengar baik, suami 1. Anak 5, saudaraku, ya. Karena ada anak 1 yang memang bapak ibunya sudah tidak ada karena kerusuhan di Maluku, dan dia saya ambil 8 tahun. Usianya sama dengan anak pertama saya. Ya, dan saya yang berdiri di sini sudah 4 cucu saya. Tapi cucu rohani saya 36, termasuk cucu dari anak terkasih kita. Haleluya. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu. Kita boleh sampai hari ini karena anugerah. Ya. Dan ingat, kasih itu juga ada proses di dalamnya. Ya. Kita mengagung-agungkan Tuhan, ya, pada saat kita menerima berkat dan pemulihan. Mungkin dalam kesembuhan, tapi kita juga tetap mengucap syukur dan berterima kasih saat proses itu berjalan. Amin. Kalau tidak ada proses, saudaraku, kita teding aling-aling akan kecewa terus dengan Tuhan. Betul apa ya? Ya. Karena proses itu kita tahu Tuhan itu tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Amin. Amin. Selalu ada jalan. Dia klaim dirinya, akulah adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada jalan selain di dalam jalanku dan namaku engkau mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu, kasih yang dibuktikan Tuhan kepada kita sudah selesai. Tinggal bagian kita. Bagaimana kita mengasihi Dia sampai Dia menjemput saya dan saudara. Amin.
Di dunia ini kita melakukan proses, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Penghiburan Tuhan adalah kasih-Nya. Penghiburan Tuhan adalah berkat-Nya. Kita sehat hari ini karena anugerah dan kasih. Haleluya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kita lanjut. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahwa menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi ini bentuk, ya, di ayat yang ketiga, bentuk pengorbanan yang dinyatakan. Bahwa sesuatu yang ekstrim yang kita nyatakan untuk sesuatu, kalau tidak ada dasar kasih, itu hanya engkau dinyatakan viral. Iya ya, begitu mengasihi Tuhan, jatuh bangun dia kejar dengan Tuhan. Tapi di dalam kehidupan dia tidak memiliki kasih. Bagaimana jam terbangnya dia melayani, bagaimana dia jatuh bangunnya dia dengan Tuhan. Kalau orang tersebut tidak memiliki kasih, bagaimana? Sebagaimana gong kemerinci. Ya, cuma bunyinya toh. Amin. Amin, saudara. Mengerti ya di sini ya? Kita adalah hamba Tuhan. Saya pernah bergabung dengan gereja GPPS yang ada di Sawaan, saudara. Dan Pak Ishak, beliau meninggal, saya datang. Dia hanya pesan, banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Ya, saya ingat betul beliau itu. Karena saya adalah orang-orang yang ada di jaringan doa sekota dan jaringan doa bangsa-bangsa. Jadi saya mau katakan, kalau kita bisa berdoa, kita bisa mengasihi Tuhan, dan kita bisa melakukan lebih, itu karena kita membalas cinta kasih Tuhan. Amin. Ya, sebatas kemampuanmu, engkau melakukan dan menindaklanjuti kasih itu. Ya, dari Yerusalem sampai ujung bumi. Jadi kalau cerita kita kasih kita sampai di ujung bumi, di Yerusalemmu, engkau tidak melepaskan kasih, dan aplikasi kasih itu tidak engkau terapkan, bagaimana bunyinya? Banyak hamba-hamba Tuhan, ya, tanda kutip, dia jatuh di dalam Yerusalemnya, tapi di bangsa-bangsa, di bumi-bumi, ya, sampai di ujung bumi, dia dinyatakan dia hamba Tuhan yang besar. Saya mau menyadarkan dan menyadarkan saya seperti apa yang saya nyatakan hari ini. Bapak Ibu, dari Yerusalem kita melepaskan kasih itu dan kita tanamkan fondasi kasih itu, dan itu akan berkelanjutan. Ya, Tuhan Yesus membuat mujizat bukan di Nazaret. Amin. Bukan di tempatnya. Bahkan dia dinyatakan anak tukang kayu kok bisa buat opo. Ya, nah, tapi pada saat dia pergi melayani 3,5 tahun sampai di Korintus, Efesus, Galelia, dia mengambil murid-muridnya dan mujizat itu terus terjadi. Haleluya. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Dari Yerusalem dulu, saudaraku, di mana kerukunan, kebahagiaan, kemanisan dalam Yerusalemmu. Mazmur 133 ayat yang paling sedikit, pasal yang paling sedikit, Tuhan katakan kerukunan, damai sejahtera ada, dan berkat dari gunung Hermon sampai Sion Tuhan curahkan. Haleluya. Di mana engkau lakukan ini, disitulah nanti di bangsa-bangsa akan melihat bahwa kasih itu benar-benar kita terapkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, gereja GPPS kalau di sini ada sampai 44 tahun, saya angkat topi. Ya. Karena saya percaya gereja ini sederhana, tapi mujizat Tuhan luar biasa. Amin. Dia adalah Bapa orang beriman. Ya, Pak Isa, Bapak Pendeta Isa, sama Yeremia Rim, ya, teman sejawatnya. Saya waktu itu belum pelayanan, saudaraku. Saya hanya mendengar-dengar saja karena saya seorang penyembah berhala. Ya, saya adalah korban anak penolakan, saudara. Haleluya. Tapi karena kasihnya, dia tidak melihat latar belakang.
siapa yang akan kupakai dan melepaskan kasih di dalam kau memberi kasih itu kepada setiap apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi dalam kasih sebenarnya ayat yang keempat dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan dirinya dan tidak sombong. Ini buah-buah pertobatan kita. Amin. Buah-buah dalam kehidupan setelah kita lahir baru, mengakui Yesus adalah Tuhan, dan kita sudah dipilih sejak dari bakal janin. Jadi tidak ada rancangan berikutnya kalau kita mendengar kasih tentang Tuhan lalu kita menerima dia. Tidak, saudaraku. Ada proses. Amin. Di mana Tuhan menentukan benih ini ya akan menjadi orang-orang yang kukasih, dan dia akan melepaskan kasih itu bagi banyak orang. Saya pernah berdoa di Menara Doa Kota. Saya bertanya, Tuhan, kalau nggak ada orang yang mau diutus untuk menuai jiwa-jiwa, apakah kemenangan, keselamatan itu terjadi? Tuhan sederhana berbicara, nak, benih itu telah kutanam sejak mereka belum berbentuk benih. Haleluya. Amin. Jadi setiap keluarga kita, dengar baik Bapak Ibu, dengar baik. Setiap keluarga kita, mau latar belakang kita ateis, mau belakang kita adalah Muslim, mau latar belakang kita Hindu, Buddha, ya, Konghucu, tetap benih itu Tuhan sudah taruh Bapak Ibu. Jadi keselamatan yang besar itu Tuhan sudah rancangkan. Amin. Amin. Tapi pada saat benih itu tumbuh, butuh proses, betul? Mereka dijamah, mereka mengenal Tuhan dalam peristiwa, mungkin sakit disembuhkan, amin. Mungkin dia mengalami satu keterpurukan dalam hubungan keluarga. Ya. Jadi Tuhan katakan, aku menaruh benih itu, Hana, untuk mereka dapat mengenal kasih karunia-Ku. Ya. Nah, kalau orang lain tidak dipilih oleh Tuhan, dengar baik, kita punya kasih itu yang sering kita lepaskan bagi mereka yang belum mengenal kasih dan belum ditentukan sebagaimana Tuhan memilih dia. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, kita dipilih sejak dari bakal janin. Jadi kalau ada orang lain yang tidak dipilih, biarlah kasih kita lepaskan kepada mereka, sehingga gambar diri Bapa di dalam Yesus Tuhan dan kasih yang kita lepaskan kepada mereka, mereka tahu betul siapa pribadi dalam diri saya dan saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya. Kasih banyak orang bisa lakukan dengan memberi, dengan memperhatikan. Tapi kasih yang sesungguhnya daripada Allah, pengorbanan. Amin. Pengorbanan, saudara. Saya pergi melayani, banyak pembicaraan dari luar. Suami stroke sakit kok gak dilayani dari Yerusalem sampai ujung bumi. Wow. Pengorbanan. Apapun kata orang, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Kau mengutus aku, biarlah barisan belakangku, ya, Yerusalemku, rumah tanggaku, urusanmu. Betul? Bapak Ibu, saya 7 kali menolak Tuhan untuk pergi melayani. Siapa saya? Saya latar belakang dari seorang penyembah berhala. Papa saya seorang yang menaruh penyembahan di Gunung Kawi, dan saya diminta dan lahir tetap anak perempuan sesuai dengan rencana Tuhan. Saya sulung dari keluarga yang tidak mengenal Allah, dan saya dikucilkan lewat keluarga. Kalau Konghucu ataupun Buddha, biasanya dia menolak kekristenan karena dia menilai kalau orang sudah menjadi Kristen, orang yang sudah mengenal namanya Yesus Tuhan, dia tidak lagi bisa berbakti kepada leluhurnya. Berapa banyak itu terjadi? Saya mau katakan Bapak Ibu, orang tua saya, papa saya 8 tahun. Sampai dia waktu meninggal saja dia bilang, kalau boleh Hana tidak usah datang. Saya tidak bisa meninggal kalau melihat dia. Kenapa? Karena ada rasa berdosa. Ada rasa yang membelenggu dia. Karena di saat kelahiran saya sudah ditolak, saudaraku. Saya dipaksakan dengan pakaian laki-laki dan rambut pendek.
Kalau Bapak Ibu lihat seperti ini ada perubahan 180 derajat, bukan 360. Ya itu putar-putar di situ aja. Bapak Ibu, saya bilang Tuhan, kalau Engkau mau pilih aku, buat aku mengerti bahwa Engkau sesungguhnya ada. Sesungguhnya Engkau memang benar-benar Tuhan yang benar. Itu tantangan dari saya. Tuhan tunjukkan Bapak Ibu. Ya. Semua yang Tuhan lakukan, semua mujizat saudara. Saya bisa datang di kota Surabaya seperti Musa disuruh ke Uruskardim. Ya, di Surabaya saya tidak mengenal siapapun. Rumah disediakan, sehelai rambut pun dibelah 7 saya tidak bayar. Mobil disediakan. Karena apa? Karena suami punya dedikasi kerja, loyalitas kerja, kredibilitas yang baik. Dia bilang kalau tidak mau bekerja dalam 3 bulan, rumah, semua kepemilikan ini saya berikan kepada kamu. Kepada saudara Bapak Beni Pangalina. Bapak Ibu, siapa saya? Siapa saya di mata Tuhan? Waktu itu saya belum bertobat saudaraku. Saya masih memegang dupa-dupa. Suami tetap, ya, Natal ke gereja, Paskah ke gereja. Selebihnya dia ada di lautan dan dia seorang pelaut. Bapak Ibu, di saat kita mengerti bahwa kasih Tuhan melampaui batasan. Saya 10 tahun pergi meninggalkan suami Bapak Ibu. Saya tidak pernah ditinggal suami Bapak Ibu. Dan 10 tahun saya hidup di Jakarta yang namanya Cilia. Kalau di Jakarta daerah Lokasari, bukan lokalisasi ya, Lokasari, ya daerah Krekot, dia tahu saya siapa. Saya adalah pengedar narkoba Bapak Ibu. Saya dulunya perusak. Dan saya adalah bodyguard istri-istri muda orang. Itu saya. Tapi kalau hari ini saya bisa di mimbar, bukan buat gagasan. Amin. Tuhan membalikkan demikian rupa seorang Hana di hadapan manusia dan Tuhan. Bapak Ibu, kehidupan seseorang tidak akan pernah terlihat kembali pada saat Tuhan memilih dan memanggilnya dan dimuliakannya. Amin. Roma 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30, mari seorang bacakan. Itulah kemuliaan Tuhan di saat engkau terpuruk dari gelap menuju terang yang ajaib. Tuhan berjanji di kitab Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30 beginilah bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin, saudara. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amen. Sesuai dengan rencananya dan agendanya, betul? Kalau kita ya tidak mengerti bahwa kita bisa mengenal Allah yang penuh dengan kasih itu, pasti di situ ada proses, betul? Tuhan memilih kita. Dan saat saya berdiri bisa di mimbar ini dan di mimbar gereja-gereja yang lain, dan sampai KKR di bangsa-bangsa, itu kan apa? Karena Dia sudah memilih saya dengan agenda yang dirancangkannya. Bapak Ibu, sadarilah, kalau kita menjadi Kristen, bukan Kristen yang hanya kata orang, tapi Kristen yang radikal. Kristen yang benar-benar mengasihi. Setiap apa yang kau lakukan, hidupilah kasih itu. Supaya apa? Ada tertulis, ada tersirat, dan ada terbaca dalam kehidupan saya dan saudara. Betul? Sisi kanan, kiri, belakang melihat kelakuan, melihat hidup kita. Bagaimana hidup kita mengiring Tuhan. Amin. Dan dari atas, Dia menaruh perhatian kepada saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kasih.
Amin. Haleluya. Ya, kita lanjut di sini. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Ini buah-buah dari kehidupan kita. Sabar, penuh dengan kemurahan hati, ya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, bicara pengampunan. Doa Bapa kami GPPS pasti lebih hafal dari yang lebih dulu, betul? Doa Bapa kami itu, beliau almarhum Bapak Ishak, saya ingat sekali, selalu ditutup dengan doa Bapa kami. Ya. Biarlah Tuhan, Kau mengampuni aku seperti Engkau sudah mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Amin. Jadi kasih itu banyak sekali manifestasinya, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya engkau tahu memberi, bukan hanya engkau tahu memperhatikan saja, tapi di saat engkau memberi dan memperhatikan, engkau tidak bisa mengampuni saudaramu, bahkan orang terdekatmu. Hakikatnya apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Haleluya. Jadi Tuhan katakan kasih itu lebih utama daripada yang lain. Nanti di ayat yang terakhir. Haleluya. Mari kita lanjut. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sebab menanggung segala sesuatu. Berarti dosa dan pelanggaran kita, segala apa yang menjadi titik kelemahan kita, dan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi dia. Amin. Oleh karena ini ayat ini digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Dia menanggung segala sesuatu, besar kecilnya persoalan kita, pergumulan kita, besar kecilnya apa yang kita lakukan tanpa sengaja atau disengaja. Berbahagialah saya dan saudara yang mengenal kasih yang sesungguhnya. Amin. Karena itu tidak ada dasar untuk kita tidak mengasihi dia. Orang paling bodoh, paling malang yang tidak mau mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi pasti ada ketaatan. Orang yang mengasihi pasti ada ketekunan. Amin. Karena dia tahu siapa pribadi yang dikasihinya. Kalau orang memberi saya segelas air, ya, saya membalas segelas air, cuma air yang kita dapat. Tapi pengorbanan Tuhan, mati di atas kayu salib, dia minum cawan murka Allah. Untuk apa? Dosa saya dan saudara. Jadi apa yang menjadi bukti kita? Biarlah kita, hidup mati kita, tetap kita mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Bapak Ibu, kasih sungguh luar biasa. Dia melampaui anugerah dan karunia-karunia. Orang bisa melakukan karunia kesembuhan, karunia bernubuat, karunia apalagi? Ya, membukakan segala hal, persoalan atau apalah. Karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Tapi jika engkau tidak bisa mengambil kasih itu, kau tidak akan bisa bermanifestasi tentang karunia yang Tuhan percayakan. Amin. Haleluya. Ya, kita lepaskan karunia kepada sidang jemaat Allah. Kita kalau bisa melihat di dalam sisi untuk kita tidak membedakan mana yang miskin, mana yang kaya, mana yang terpuruk, mana yang berbahagia. Tapi kalau sudut pandang kita hanya sebelah, kita tidak bisa melepaskan kasih itu dengan sempurna. Amin. Amin, saudara. Ya. Karena di akhir zaman, 3 spirit ini tetap ada di dalam rumah Tuhan. Apa itu, saudara? Roh Isabel, roh yang ingin menunjukkan siapa dia sesungguhnya di dalam kehidupan dia mengiring Tuhan. Dia yang selalu mendominasi seluruh kehidupannya di dalam dia mengiring Tuhan. Ya. Nabi Elia saja hampir-hampir saya merasakan kematian saat roh Isabel mengejar dia. Amin. Amin, saudara. Ya. Siapa saya dan saudara? Ya. Tanpa kita sadari, roh Isabel itu ada pada saya dan saudara.
Kalau kita mau merenung lagi, kita mau mengevaluasi diri kita, di dalam kita mengiring Tuhan. Haleluya. Ya. Tadi yang katakan jangan sombong. Jangan bermegah atas dirimu sendiri. Tanpa disadari, saudara. Percayalah. Saya yang berdiri di sini juga kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, Kau pakai demikian. Sampai aku kemana-kemana Kau sediakan. Ya. Ada juga kebanggaan, betul? Siapa saya? Pada saat kebanggaan itu atas diri saya sendiri, saya kembali berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah gift, pemberian saja. Amin. Haleluya. Jadi kita nyatakan hidup kita hanya bergantung kepada kasih karunia Allah. Bukan karena kepandaian, bukan karena apa yang Tuhan percayakan, talenta dan karunia. Haleluya. Karunia digunakan saat kita menjadi hamba untuk melayani umat Tuhan. Karunia tidak bisa digunakan di sembarangan tempat, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita lanjut. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kita ini menanti-nantikan kedatangan Tuhan loh. Amin. Para pendoa syafaat itu melepaskan lewat kuasa doa, menyatakan karpet merah untuk raja di atas segala raja datang ke muka bumi ini. Bapak Ibu, saudara terkasih, saya mau katakan sekali lagi, kalau kau mengasihi Tuhan, mati adalah keuntungan. Amin. Haleluya. Siap untuk itu? Kita hanya menjalankan proses. Nanti kalau seperti Bapak Isroyo yang dipanggil Tuhan, dia baru melakukan kehidupan yang kekal. Tujuan kita adalah kehidupan yang kekal, kemenangan yang terakhir yang Tuhan nyatakan. Di sini ini kita proses. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kalau mengerti ini, tidak ada lagi yang perlu kita banggakan. Tidak ada yang perlu kita agung-agungkan. Berkat itu dari Tuhan. Di atas kepala orang benarlah berkat itu turun. Siapa yang orang benar dinyatakan? Siapa? Saya dan saudara. Amin. 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 Ya. Kita sudah dibenarkan? Sudah? Nah, berarti berkat itu turun di atas kepala orang benar. Orang yang belum dibenarkan, mereka berupaya dengan jerih lelah. Haleluya. Dengan upaya. Tapi di atas kepala orang benar, berkat itu akan turun. Kemudahan selalu ada jalan. Bukan di dalam keadaan kita sudah dibenarkan, lalu kita nggak kerja. Bukan itu maknanya sesungguhnya. Amin. Saat kita bekerja, wadah bejana kita diberikan minyak anggur baru. Dan selalu ada berkat. Setiap waktu, setiap saat. Amin. Dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Kalau cerita tentang Tuhan, saudaraku, saya bisa nggak tidur 2-3 hari. Karena saya menjaga menara itu, bagian saya jam 10 sampai jam 6 pagi. Ya. Kita datang tidak meminta sesuatu. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Yana sampai Rote. Saudaraku, apa yang kita ucapkan, Tuhan katakan, di mana engkau berucap di hadapanku, apa yang engkau ucapkan akan aku benarkan, dan aku meminta pertanggungjawaban. Haleluya. Itulah kasih. Jadi jangan kita berdoa, aku tolak Tuhan segala pergumulan, segala persoalan. Kalau persoalan itu datang, Tuhan berikan aku kemampuan. Amin. Untuk terus bisa mengasihi Engkau, terus bisa mengambil beban ini sampai garis akhir. Itu loh yang Tuhan mau dengar. Ya. Berapa banyak saudaraku, anak-anak Tuhan kalah. Ya, seperti lagu dunia katakan,
Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu. Nah, itu apa? Orang dunia, saudara. Tapi Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Amin. Nah, tadi yang disambungkan. Jatuh bangun kita mengajar, dia nggak ngerti kita kok ya. Tapi kalau kita jatuh bangun di hadapan Tuhan, Tuhan menanggung setiap beban kita, amin. Tuhan memikul itu, sudah selesai di atas kayu salib. Tinggal kita mencontoh. Ya, sadarilah bahwa kita punya Allah yang setia. Amin. Dia Allah yang bertanggung jawab. Amin. Enggak semua orang di muka bumi ini mendapatkan kasih karunia Allah. Haleluya. Ya. Ayo kita lanjut lagi sedikit lagi. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Dan aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tuhan mau kita next level, bukan Amin. hanya berkat tadi kesaksian Ibu Rahel. Amin. Itu fana, saudaraku. Yang fana aja diberikan, apalagi yang kekal, betul? Amin. Betul enggak? Tuhan mau kita menjadi mempelainya. Jadi dari anak-anak makan susu, ya, makan yang enak-enak, tinggal lep aja, ya. Terus tahapan berikutnya suruh ngunyah, betul? Ngunyah aja kadang-kadang orang murtad. Haleluya. Enggak gereja-gerejaan, gembala kok kayak ngono, ya. Enggak gereja-gerejaan, teman sejawat kok kayak ngono. Dek enggak tahu kah aku lorok. Dek aku enggak tahu kah aku enggak mangan. Ya memang enggak tahu, orang rumahnya jauh. Iya, Bu? Ya kan? Nah, jadi kalau kita di dalam satu kedapatan, kita mengasihi dia. Baik tidak baik firman itu dilepaskan. Baik tidak baik kita tetap harus mengasihi Tuhan. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah dalam segala hal. Haleluya. Amin. Ya, itu perintah dari Tuhan. Enggak cukup kita mengasihi, kita bersyukur kalau hari ini belum ditolong Tuhan. Amin. Ya. Ada pujian yang dahulu jadul sekali, saya kecil juga suka dengar. Kalau lain orang ditolong, saya juga. Saya bilang kasihan banget ya Tuhan. Ya, sampai dia menyatakan curhatannya itu loh. Ya. Saya bersyukur ada pujian itu supaya kita mengenal, ya, diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Amin. Tuhan melihat Ibu Is, melihat saya, melihat Ibu Rahel, mungkin melihat Bapak, melihat anak yang ada di sana. Dia tidak pilih kasih. Dia tetap akan mengasihi sampai dia mendapatkan kita mengasihi dia. Amin. Amin. Dari kanak-kanak sampai dewasa dan sampai menjadi sahabat. Terus dari sahabat jadi kekasih jiwa Tuhan. Amin. Ya. Bagaimana? Hitam atau putih, rambut hitam, rambut putih, semuanya disayang Tuhan. Ya toh? Betul enggak? Kita nggak bisa buat ekstrim untuk sesuatu kita wujudkan kasih. Akan berhenti pada saat kita melakukannya dengan kekuatan kita. Amin. Tapi kalau kita melakukan dengan kekuatan yang dari Tuhan, mau ada nggak ada, mau diberkati nggak diberkati, tetap mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Itu tandanya kau warga kerajaan Allah. Amin. Kau tahu jati diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Saya sampai jam 10 ya Bu Is. Haleluya. Haleluya. Yuk kita lanjut sedikit lagi ya. Karena sekarang kita telah sekarang kita melihat dalam cermin
suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Jadi Bapak Ibu, kalau kau mengenal Tuhan, Hosea juga berkata, umatku akan binasa jikalau dia tidak mau mengenal aku. Amin. Amin. Kalau kita mengenal seperti Ayub bila kata orang, ya jangan sampai kaset. Betul enggak? Ya. Pokoknya bongkoan, glosor nggak apa-apa, ya. Kita jatuh bangun mengasihi Tuhan. Amin. 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 Amin, saudara. Amin. Ya. Jadi di sini letaknya. Ketidaksempurnaan kita memang tidak akan pernah menjadi sempurna, Bapak Ibu dengar baik. Karena itu pesan Tuhan di ayat ini, kita harus bergantung. Ada lagu Jawa ya, Gandol Yesus, ada gak? Aduh, saya di Semarang itu saya sampai nari-nari loh, kayak Daud. Untung saya nggak telanjang aja saudaraku ya. Mabuk saya lagu itu. Gandol Yesus katanya. Haleluya. Lagu saja bisa membuat kita gairah. Amin. Ya, apalagi perbuatan Tuhan. Amin. Amin. Siji loro telu. Saya kalau pelayanan di Liponsos itu lagu wajib Bapak Ibu. Ya, sekarang saya nggak ditugaskan lagi dari menara di situ. Ya, itu mambune ya ampun, ada yang seminggu nggak mandi. Mama Hana. Ya, imbele puntai ya wes. Kena kabeh. Ya. Tapi kita mengasihi beliau. Mengasihi ibu-ibu di sana. Para lansia juga ditampung di sana ya. Karena itu kita mengasihi mereka dan mengasihi pemerintah. Amin. Adanya Liponsos itu baik adanya, betul? Makan teratur, tidur sekalipun kayak ikan peda, ya ikan pepes, tapi tidur. Tidak kehujanan. Amin. Setiap Jumat dihibur lewat rohani. Ya, diberi makan, diberi baju yang layak. Itu pekerjaan saya dulu, saudaraku. Ya. Saya mau katakan, kita mengasihi mereka bukan karena mengasihi keadaannya, tapi kita benar-benar pure mengasihi jiwa-jiwa. Itulah yang Tuhan kehendaki. Makanya tujuan Tuhan kita apa? Amanat agung yang sesungguhnya. Amin. Di saat kita mengasihi, kita melakukan amanat agung tanpa berpikir secara apa? Secara sadar. Orang waras kalau disuruh kemana-mana untuk menginjil, belum tentu orang mau. Ya, ada perkataan begini, saya berdoa Tuhan, biarlah dia yang diutus. Berapa banyak? Saudara, saya di Kalimantan diperadabkan dukun. Tapi saya menuai jiwa. Bukan saya ya, Tuhan. Membawa tuayan 97 orang. Saya diperadabkan minuman yang sudah diisi mantra-mantra, saudara. Dia bilang kalau ibu, ya, saya lihat kamu gak ada apa-apanya kok. Tapi saya lihat sinar kemuliaanmu. Ada. Tapi kalau kamu bisa minum 6 sloki, ya, itu aren, saudaraku. Tapi yang sudah ditaruh mantra-mantra mereka dan tetesan darah dari kuasa kegelapan. Saya bilang, Tuhan, kalau Kau putus aku di sini, saya bilang, saya minum tidak akan mati. Dan kalau ini taruhannya Tuhan, jiwa pasti akan datang kepada Kau. Saya hanya bilang seperti itu. Saya minum, Bapak Ibu. Dukunnya keren, saudaraku ya. Telanjang dada dengan pernik-pernik tulang-tulang tengkorak yang ada pada dia. Haleluya. Pada saat saya minum 6 sloki, saya tidak tumbang dan saya tetap mengajak dia berdialog tentang kasih Tuhan. Haleluya. Dengan seorang transit. Karena dia orang kampung, suku Kaharingan. Tapi dengan saya meminum ini, karena kita tahu Tuhan mengasihi mereka dan kita diutus sebagai penyambung kasih Tuhan, saya minum. Saya nggak pikir panjang, saudaraku. Mau pulang dibawa mayatnya, atau dipulang tinggal nama, atau saya mati dikubur di Kalimantan. Saya bukan arogan, tapi karena saya tahu pengutusan itu pasti Tuhan punya agenda, ya, tuayan jiwa. Haleluya. Haleluya. Ya. Resiko enggak?
Resiko, setiap pekerjaan selalu ada resiko. Rasul Paulus disesah, amin. Stefanus digantung, amin. Haleluya. Jadi kalau kita bicara pengorbanan, biarlah kita tidak mengingat yang ngeri dulu. Ingat bahwa Tuhan ada bersama saya dan saudara. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, semua katakan jiwa, satu jiwa. Ya, saat orang di Gerasa, ya, Tuhan Yesus datang. Ya, iblis berkata, "Hai anak Allah, urusanmu apa? Waktuku belum tiba." Betul? Tapi pada saat kuasa Tuhan turun, dia hanya memanggil roh jahat dari Gerasa, orang itu pergi kepada Tapi babi. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu, kalau kita bisa makan babi berarti kita lebih daripada pemenang. Amin. Ada menunya babi hong ya. Haleluya. Ya. Jadi saya mau katakan, satu jiwa, ya, berapa ratus babi yang menerima dan mati. Jadi Bapak Ibu, jiwa satu saja berharga di mata Tuhan. Amin. Tingkap-tingkap langit akan terbuka. Ya, saya mau katakan sekali lagi, biarlah kita tanamkan kasih kita yang sesungguhnya kepada Tuhan dengan tekad yang benar, dengan kesanggupan yang Tuhan percayakan, dengan kekuatan yang Tuhan percayakan. Mari menuai jiwa. Amin. Amin. Saya dahulu nggak ngerti, belum pengutusan. Saya berdoa untuk jiwa dari Sabang sampai Merauke, sampai India. Tapi Tuhan sampai juga saya diantar ke India. Saya nggak tahu bahasa Tamil. Saya cuma bisa bahasa malaikat, yaitu tadi bahasa roh. Kelepasan semua. Dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Dan apa yang dia dengar mungkin mereka mengerti apa yang saya sampaikan, betul? Saya kalau suruh bahasa Tamil ya nggak bisa. Tapi kalau saya nggak datang ke sana, apakah tuaian jiwa terjadi? Tidak mungkin. Amin, saudaraku. Ya. Kemarin kami di Bogor membaptis orang Jepang 2, Vietnam 1, dan Malaysia 2. Siapa saya? Tidak ada yang perlu dibukakan. Tapi lewat kita mengasihi, lewat kita aplikasikan kasih itu, orang-orang akan melihat bahwa sesungguhnya hidup kita adalah kasih itu sendiri. Amin. Amin, saudara. Ya. Jadi selesai ya. Ayat yang terakhir. Ya. Yang tidak sempurna menjadi sempurna nantinya seperti kita mengenal diri kita yang sudah disempurnakan oleh Allah. Ya. Jadi Tuhan katakan, kuduskanlah hidupmu, khususkanlah dirimu, karena aku akan menyempurnakan engkau untuk pemakaian Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Yang terakhir, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi bukan buatan Ibu Hana. Firman dijelaskan. Ya, jadi kalau kau punya pengharapan sebesar apapun, Tuhan akan menyatakan dan menggenapinya sesuai dengan agendanya. Amin. Roma 8 ayat 28. Ya. Dan Tuhan bilang, imanmu sebesar sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Di Israel benar saudaraku, gunung itu pindah. Ya. Jadi saya berdoa untuk RKK yang ada, yang dipimpin oleh Bu Busis. Haleluya. Saya ingat teman saya di IKN. Dia juga seorang ibu yang single parent, suaminya meninggal karena sakit. Dia mengembalakan baru 5 tahun setelah kepergian suaminya. Ya, Bu Is, ini Bu Sis. Haleluya. Gak apa-apa ya Bu, salah-salah ya. Tuhan gak pernah salah manggil ibu. Jadi RKK ini saya percaya Tuhan akan membawa, bukan hanya melihat janjinya, tapi melihat engkau ya dipulihkan, diberkati, disembuhkan, dan diberkati. Dan tanah Israel kalian akan datang untuk berziarah. Amin. Saya lihat di sini ada 8 orang di tahun ini atau tahun ke depan
yang akan pergi ke Israel. Amin. Ya, Amin. 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 Amin, saudara. Dari yang 8 ini akan menulari yang lain. Saya nggak bilang dia itu penuh dengan berkat, tapi Tuhan telah memilih dia. Amin. Dan tahun ini atau tahun depan dia akan berziarah di rumah Amin. Tuhan. Amin. Ini juga rumah Tuhan. Maksudnya kampungnya Tuhan. Amin. Bapak Ibu ya, saya bersyukur karena anugerah daripada Allah. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah mengutus saya ke tempat ini. Dan diberikan kesempatan oleh Bu Sis sebagai penyampai kabar sukacita. Ya, biar kita semua diberkati, amin. Ya. Saya melihat ada beberapa orang di sini yang akan menjual asetnya karena pergumulan ada. Dan kalau ada, tolong angkat tangannya dan Tuhan akan menyatakan dan itu akan laku terjual. Amin. Ya, saya tidak tahu kebutuhan kalian apa. Amin. Tapi Tuhan bilang ya dan amin. Aku akan menyelesaikannya. Amin. Dan ada 2 orang di sini yang berdoa tentang menantunya. Amin. Kalau ada, ya, nggak usah ke depan deh, nanti ketahuan ya Bu Sis. Nanti duduk-duduk aja sama Bu Hana. Ya. Jadi Tuhan saat ini mau menyelesaikan banyak perkara di tempat ini. Ya. Karunia digunakan hanya untuk kebutuhan umatnya, bukan keinginan umatnya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita ingat satu lagu ya Bapak, boleh ya saya lirik. Ingat kasih-Nya